Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Romanida di mata kuliah Struktur Data dan Algoritma. Dan dosen saya yakni Pak Agustinus Eko Setiawan Eskom Mkom. Dan video kali ini kita akan membahas tentang konsep dari algoritma insertion sort, pengurutan data. Baik, apa sih itu insertion sort? Sorting atau pengurutan adalah proses menyusun elemen-elemen dengan tata urut tertentu, dan proses tersebut terimplementasi pada beberapa aplikasi. Contohnya penerapannya antara lain berupa rincian transaksi sesuai urutan tanggal dan jam pada perbankan. Daftar hadir yang diurutkan berdasarkan nomor induk, dan daftar pustaka yang diurutkan sesuai abjad pengarang ataupun katalog buku diurutkan di perpustakaan. Beberapa macam algoritma sorting telah dibuat karena proses tersebut sangat mendasar dan sering digunakan. Nah, ini proses insertion sort, yaitu dimulai dari data kedua. Data ke-1 digunakan sebagai pembanding. Jika data kedua lebih kecil dari data ke-1, maka data kedua akan disisipkan ke data 1. Dan data ke-1 akan bergeser ke belakang. Selanjutnya, data kedua dibandingkan dengan ketiga. Jika data ketiga lebih kecil, maka akan disisipkan ke data kedua. Dan data kedua akan bergeser. Proses ini akan terus berulang sampai semua data berurut dengan benar. Nah, ini contohnya. Di sini ada nilai 5286163. Nah, di sini ada 5286163. 5 dan 2 lebih kecil 2, maka 2 akan bergeser ke kiri dan 5 akan bergeser ke kanan. Nah, jadi 2, 5, 8, 1, 6, 3. Seterusnya, di situ ada angka 258163. Nah, di situ yang terkecil adalah 1. Maka 1 akan bergeser ke kiri ke depan 2. Maka jadilah 1, 2, 5, 8, 6, 3. Dan seterusnya akan begitu dari urutan yang terkecil, ini sampai berurutan yang terbesar. Dia akan terus bergeser ke kiri, dan yang besar akan terus bergeser ke kanan. Dan jadilah 1, 2, 3, 5, 6, 8. Nah, ini penjelasan dari codingannya. Nah, pertama kita mendefinisikan kelas insertion sort dengan metode main sebagai titik masuk program. Di dalam metode main ini, kita membuat array yang berisi angka 5, 2, 8, 1, 6, dan 3. Ini adalah array yang diurutkan menggunakan algoritma insertion sort. Kemudian kita mencetak array sebelum diurutkan dengan memanggil metode printArray dan meneruskannya dengan array. Selanjutnya kita memanggil metode insertion sort dan meneruskan array sebagai argumen untuk mengurutkan elemen-elemen pada array. Di dalam metode insert sort ini, kita menganalisis variabel n dengan panjang array. Loop pertama dimulai dari indeks 1 sampai n-1. Pada setiap iterasi elemen pada indeks itu dianggap sebagai kunci key yang akan dimasukkan ke posisi yang tepat dalam bagian array yang sudah diurutkan sebelumnya. Nah, selanjutnya setelah mendapatkan key, kita menganalisis variabel j dengan i-1.
Kami membandingkan K dengan setiap elemen sebelumnya dalam array yang sudah diurutkan dan bergeser ke kiri jika elemen tersebut lebih besar dari K. Selama J lebih besar dari atau sama dengan 0 dan elemen pada indeks J lebih besar dari K, kita memindahkan elemen-elemen ke kanan untuk memberi tempat pada K. Setelah loop while, setelah selesai kita memasukkan K ke posisi yang tepat dalam array. Setelah selesai mengurutkan array, kita mencetak array yang sudah diurutkan dengan memanggil metode print. Setelah mencetak metode print, array yang sudah diurutkan dengan memanggil metode print dan meneruskan dengan array. Di dalam metode print array, kita mencetak setiap elemen array dengan menggunakan loop dan menambahkan spasi di antara elemen-elemen tersebut. Nah, program kemudian akan mencetak array yang sebelum dan sesudah pengurutan. Nah, dan ini hasilnya. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Jika banyak yang tidak jelas, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.